Oke, ini adalah wajah baru dari kampus Kalbis Institute, teman-teman. Ya, jadi Kalbis Institute itu kita punya tagline adalah Transforming Hearts and Minds, teman-teman. Di mana nanti kuliahnya di Kalbis, ya, kita nggak cuma memberikan sisi akademik, nggak cuma memberikan ilmu akademik, tapi mahasiswa Kalbis kita punya visi misi yaitu adalah membentuk karakter mereka. Karakternya yang seperti apa? Karakter problem solving, ya, karakter untuk berkreativitas, teman-teman, dan inovasi. Karena itu yang paling penting untuk masa sekarang dan masa mendatang. Kenapa? Itu penting karena kita udah masuk yang namanya revolusi industri 4.0. Teman-teman pasti sudah pernah dengar, yaitu adalah di mana profesi-profesi baru nanti akan bermunculan, skill-skill baru akan bermunculan, dan akan ada profesi baru yang akan hilang, digantikan sama teknologi atau robot, teman-teman. Jadi kalian harus siap tantangan tersebut, ya. Sekarang aja banyak ya orang-orang lulusan S1 banyak yang nganggur, ya. Kenapa? Karena mereka semua berstandarnya sama, teman-teman. Nah, aja background dari Kalbis. Jadi background kita itu adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, nggak hanya di Indonesia, tapi sampai ke Asia Tenggara, namanya Kalbe. Teman-teman pasti sudah tahu ya tentang perusahaan Kalbe ini. Jadi Kalbe ini adalah grup perusahaan yang salah satu terbesar se-Asia, teman-teman. Ya, kita punya perusahaan yang mungkin terkenal yaitu adalah Kalbe Pharma, obat-obatan. Ya, tapi di luar dari itu kita punya banyak puluhan unit bisnis. Ada yang di bidang perhotelan, kita punya hotel di Bali dan juga di Eropa. Kita punya perusahaan tambang, perusahaan minyak, ya. Kemudian kita ada sekolahannya juga, ada rumah sakitnya juga, teman-teman. Ada produksi-produksi makanan, PT Bintang 7, kita punya apoteknya juga, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah produk-produk dari Kalbe yang pasti teman-teman pernah konsumsi, sering temui juga teman-teman, ya. Kak, berarti kalau Kalbe dan Kalbis ini adalah jurusannya lebih ke sains ya, atau lebih ke farmasi ya. Nah, enggak teman-teman. Jadi kita fokus hanya di bidang bisnis dan teknologi. Kenapa kita fokus ke bisnis teknologi? Karena bisnis teknologi itu adalah main core utama di setiap perusahaan. Artinya pasti butuh teman-teman. Dan bisnis teknologi ini adalah memang ahlinya kita. Jadi makanya disingkat Kalbis itu adalah Kalbe Business Institute. Ya, mungkin kalau kalian mau ambil yang farmasi atau yang ke science, kita punya sister kampus juga namanya I3L. Jadi kampusnya kita persis di sebelah-sebelahan ya, teman-teman ya. Jadi kenapa kita bedakan supaya kalian lebih fokus teman-teman ya di bidang bisnis teknologi yang ada di Kalbis. Nah, ini adalah gedungnya kita, lokasi kita, kampusnya kita ada di Jakarta. Kenapa kita memang letaknya di Jakarta? Karena Jakarta masih pusat untuk ekonomi dan juga bisnis. Jadi nanti akan ada visit company, field trip supaya nggak terlalu jauh teman-teman di Jakarta. Dan sangat strategis karena kita di Jakarta Timur ya, tapi 10 menit udah nyampe Jakarta Pusat Cempaka Putih. 10 menit ke belakang udah ke Kelapa Gading Jakarta Utara. Untuk transportasi umum sangat-sangat dekat ke stasiun LRT, stasiun KRL dan juga stasiun untuk halte Transjakarta 2 menit jalan kaki teman-teman ya. Nah, kampusnya seperti apa supaya teman-teman ada gambaran dan juga nanti melalui video ini ada testimoni dari mahasiswa Kalbis Institute. Kalbis Institute itu adalah kampus yang didukung oleh Kalbe dan lokasinya pun strategis. Milih kuliah di Kalbis karena fasilitasnya sih. Dan aku melihat ketika datang ke sini studio-studionya juga lengkap lah. Ada studio TV, studio fotografi, studio radio. Saya memilih Kalbis waktu itu karena memang di kampus Kalbis terdapat banyak sekali beasiswa yang bisa saya coba. Lalu jurusannya juga jurusan yang mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Hidup adalah pilihan, menjadi atlet biliar Indonesia dan mahasiswa di Kalbis Institute. Dengan komitmen yang kuat, saya yakin saya bisa melewati semuanya dengan seimbang. Pendidikan non-akademik saya, karena saya harus berbagi terhadap lingkungan saya sendiri melalui kegiatan sosialnya. Kalau di Kalbis sendiri itu kita didorong untuk lebih maju lagi dalam berprestasi dan lebih aktif. Kalbis Institute meyakinkan saya bahwa pendidikan dan profesi saya sebagai atlet renang dapat berjalan dengan seimbang.
Karena saya percaya dengan pendidikan yang baik dapat mengantarkan saya ke masa depan yang lebih baik. Yang paling aku salut banget, ini kampus no bullying, nggak ada senioritas. Dosen-dosennya juga enak untuk diajak diskusi, mau nanya apa seputar perkuliahan atau cari tempat magang apapun, itu mudah banget dapat informasi dari dosen-dosen. Kalbis Institute adalah perguruan tinggi swasta yang dikelola secara profesional oleh Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Kalbe. Kami bertekad untuk menciptakan lulusan mahasiswa yang menjadi generasi penerus untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk melakukan transformasi pada hati dan intelektual. Oke, itu tadi teman-teman ya singkat tentang video kampus Kalbis dan juga bagaimana mahasiswa di sini sangat happy juga, sangat disupport teman-teman ya. Jadi maupun dari sisi akademik maupun luar dari akademik, minat bakat kalian akan disupport penuh dari dosen dan juga tenaga pendidik dari Kalbis. Nah, yang tadi aku bilang, kampus Kalbis fokusnya di bidang bisnis dan teknologi. Jadi kita hanya 2 fakultas ya, tapi kita memang ahlinya di bidang ini. Pertama, kita ada fakultas bisnis dan komunikasi. Kita ada 3 program studi di dalamnya. Setiap program studi ada peminatan-peminatan yang nanti kalian bisa pilih ya. Nah, yang pertama kita ada program studi manajemen. Di dalam manajemen Kalbis kita ada 4 peminatan atau streaming karena manajemen itu masih sangat luas banget teman-teman. Jadi kita nggak mau lulusan-lulusan Kalbis itu dari manajemen, ilmu komunikasi dan lain-lain membawa ilmu dasarnya aja. Kalian nggak punya skill. Nah, yang manajemen ini kita ada 4 streaming. Pertama kita ada digital marketing. Digital marketing ini adalah salah satu profesi baru ya, di mana sekarang aja udah banyak perusahaan butuh profesi atau orang-orang mengerti tentang digital marketer ya. Jadi kalian akan mengurusi tentang sosial media, platform digital yang digunakan karena semua periklanan itu melalui digital. Yang kedua, ada manajemen di bidang finance esensial, yaitu tentang keuangan teman-teman ya. Kalian akan belajar mengatur uang masuk perusahaan tersebut 5-10 tahun ke depan, menganalisis keuangan tersebut teman-teman ya dalam jangka panjang ya, ngurusin saham ya, pasar modal ya dan lain-lain. Dan yang ketiga kita ada peminatan business psychology. Ini adalah ilmu baru yang ada di Indonesia ya, makanya kalau di Indonesia itu baru kampus Kalbis yang punya streaming business psychology. Ini adalah perpaduan ilmu antara bisnis dan juga psikologi. Jadi bisnisnya 60%, psikologinya 40%. Belajarnya secara dasar, kalian akan belajar bagaimana mengembangkan sebuah bisnis, memajukan sebuah perusahaan tempat kalian bekerja, tapi dari sisi psikologi manusia. Ya, ini sudah diterapkan dan banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar seperti yang ada di UK, Eropa, dan juga ada di US. Makanya untuk kurikulum yang ada di Business Psychology, kita akan injek dari UK dan juga dari US, teman-teman. Ya, ini adalah ilmu baru yang kedepannya pasti nanti akan banyak dibutuhkan di industri karena sekarang aja secara nggak sadar teman-teman ya perusahaan-perusahaan itu ada banyak menggunakan strategi dari business psychology. Dan yang keempat kita ada business in creative industry. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin belajar menemukan ide bisnis dari nol, dari ide bisnis itu kemudian diwujudkan menjadi praktek bisnisnya seperti apa, ya industri kreatif maupun di bidang multimedia, teknologi, kulineri, pariwisata akan belajar di sini teman-teman. Ya. Nah, yang kedua kita ada program studi ilmu komunikasi teman-teman. Ya, ilmu komunikasi ini akan ada 3 streaming atau peminatan. Pertama itu adalah strategic communication. Ya, jadi buat teman-teman yang dari sekarang sudah suka ngomong, jago ngomong, atau kalian jago negosiasi, ya, kalian bisa belajar di strategic communication, kembangkan bakat kalian menjadi skill, ya. Itu nanti profesinya bisa menjadi public relation, ya. Kalian akan mengurusi tentang kerjasama perusahaan kalian, ya. Kemudian menjadi marketing communication juga, teman-teman. Dan yang kedua kita ada advertising and digital communication, ya. Ini tentang dunia iklan, ya, dari komunikasi yang kalian sampaikan melalui iklan, teman-teman. Ya, mengurusi tentang bahasa copywriting-nya, kemudian mengurusi tentang desain iklannya kayak gimana, ya. Kalian akan belajar banyak di sini. Yang ketiga, kita ada broadcasting, ya, itu penyiaran. Jadi baik itu di televisi, radio maupun perfilman. Kita akan belajar 3 bidang itu. Broadcasting nanti akan lebih banyak lagi ya, teman-teman ya. Ada yang di depan layar menjadi host, presenter, talk show, news anchor, atau mau yang di belakang layar, ya. Kalau kalian suka edit video, foto, ya, kalian bisa menjadi broadcasting juga. Kemudian yang ketiga kita ada program studi accounting atau akuntansi. Ada 2 peminatan, pertama itu ada perpajakan dan yang kedua itu adalah audit, ya. Nah, masuk ke fakultas yang kedua ini lebih ke teknik, ya. Itu fakultas ilmu komputer dan desain.
Pertama, kita ada program studi informatika atau IT, teman-teman, ya. Nah, untuk IT memang harus dari IPA di sekolahnya, ya. Pertama, kita ada 4 peminatan, itu ada mobile computing, ya. Kemudian yang kedua itu adalah artificial intelligence application, teman-teman, di mana ini adalah salah satu memang teknologi yang sangat canggih, ya, teknologi buatan manusia, robotik dan lain-lain. Kemudian yang ketiga kita ada network security, ya, atau lebih dikenal cyber security, teman-teman, ya. Dan yang keempat kita ada game computing and technology. Jadi buat teman-teman yang suka main game dari sekarang, ya, udah saatnya kalian belajar jadi hobi, ya, menjadikan skill, ya, untuk profesi di industri. Nah, yang kedua kita ada sistem informasi. Ini juga IT sama, cuma ini lebih fokus lebih ke bisnisnya, teman-teman, ya. Pertama kita ada big data analytics, ya, ini lebih bagaimana menjadi profesi baru yaitu data analytics, teman-teman, ya, atau data scientist. Kemudian yang kedua kita ada peminatan ke enterprise and global system, ya. Ini salah satu sistem yang dipakai di e-commerce, ya. Dan yang ketiga kita ada program studi DKV atau desain komunikasi visual, ya. Ada 3 peminatan, teman-teman. Pertama itu ada ilustrasi, ada animasi, yang kemudian yang ketiga kita ada desain grafis. Nah, yang kemudian teman-teman, ya, karena seiring berkembangnya zaman nanti akan ada muncul ilmu baru, skill baru. Di Kalbis kita ada membuat streaming baru, teman-teman, atau peminatan baru untuk angkatan 2022 atau tahun depan, teman-teman, ya. Nah, yang pertama kita ada marketing and branding, ya. Kemudian yang kedua kita ada digital business, ya. Kemudian yang keempat kita ada family business, teman-teman, ya, karena semua rata-rata untuk perusahaan-perusahaan besar itu adalah background-nya dari family, teman-teman, termasuk dari Kalbis. Kalbe, sorry, ya, apalagi kalau misalnya teman-teman background-nya ada yang keluarganya pembisnis, ya, ingin mewarisi, teman-teman akan belajar di family business ini. Kemudian yang keempat kita ada finance esensial, kita tambah menjadi teknologi atau fintech, karena semua jasa keuangan semua sudah rata-rata memakai cashless, teman-teman, ya. Dan di akuntansi juga kita tambah 2, ya. Jadi yang sebelumnya ada perpajakan dan audit, kita tambah menjadi finance esensial teknologi, dan yang kedua itu adalah digital business. Nah, dari SMA Santo Paulus teman-teman pasti akan ini ya, lihat ya, di Kalbis kok banyak banget ya peminatannya, ya, kok setiap jurusan kok langsung bisa pilih peminatan, kok kayaknya di beberapa kampus lain kok kayaknya enggak, jurusan manajemen ya manajemen, komunikasi ya komunikasi. Nah, karena kita background-nya dari salah satu corporate based university terbesar di Indonesia yaitu dari Kalbe, ya, kita melihat lulusan-lulusan S1 harus bisa minimal membawa satu skill atau satu ilmu yang kalian bisa bawa ke industri, teman-teman, ya. Makanya pembelajaran di sini, ya, kita akan menitik beratkan di practical project base. Artinya kalian belajar melalui praktek atau project-project yang digunakan di perusahaan-perusahaan. Terutama kita kiblatnya adalah di Kalbe, ya. Sudah otomatis pembelajaran nggak full teori, tapi akan banyak juga nanti yang namanya practical learning. Nah, mahasiswa Kalbis kita akan kasih fondasi atau modal utama, yaitu adalah Next Center. Yang kedua adalah International Office. Dan yang ketiga adalah alumni karir, teman-teman. Nah, Next Center itu apa? Next Center ini adalah inkubator bisnis yang ada di Kalbis, teman-teman. Jadi buat teman-teman dari semua jurusan, setiap mahasiswa ingin belajar bisnis tapi melalui praktek, joinlah di inkubator bisnis kita Next Center. Akan ada coaching, ya, akan ada komunitasnya, teman-teman, ya. Kemudian ada kurikulum, dan yang paling penting kalau kalian mau belajar bisnis harus ada yang namanya co-working space, ya. Ini adalah wadah buat kalian berbisnis secara praktek, ketemu customer, dapat feedback dari customer, ya. Nah, tujuannya apa sih kita menciptakan Next Center? Buat teman-teman, ya, kalau kalian kuliah pasti dapat skill dari kuliah yang kalian ambil, atau kalian punya skill di luar dari itu yang kalian bisa jadikan bisnis, teman-teman. Ya, jadi dari sini kalian bisa membuka atau mencari peluang bisnis supaya nantinya ke depan kalian nggak terus bergantung sama perusahaan orang lain, ya. Dan kedua, mahasiswa Kalbis kita bekali yang namanya program sertifikasi profesi bertaraf internasional, teman-teman. Kalau di kampus-kampus lain, kalian akan lulus dapat bawa ijazah S1 atau school degree, atau dapat juga yang namanya program internship atau magang. Ya, hanya 2 ini teman-teman yang kalian bisa bawa. Tapi di Kalbis kita kasih tambah 1, yaitu adalah sertifikat profesi industri. Di mana sertifikat profesi industri ini yang mengeluarkan bukan dari kampus, tapi dikeluarkan dari lembaga-lembaga yang sudah terverifikasi di perusahaannya langsung, teman-teman. Ya, jadi lembaga sertifikat profesi itu nanti akan ada 2, ada yang dipakai di Indonesia aja atau nasional, ada juga yang bisa dipakai di luar negeri.
Nah, kalau Kalbis itu bisa dipakai di luar negeri, teman-teman. Jadi kalau kalian mau berkarir keluar, kalian bawa ijazah S1-nya Indonesia, itu pasti kalian nggak diterima karena nggak berlaku di sana, teman-teman. Ya, tapi kalau kalian bawa sertifikat profesi industri internasional, itu mereka mengakuinya, teman-teman. Ya. Nah, seperti kita kerjasama dengan lembaga seperti di layar kalian ada CWMA. Ini adalah program sertifikat untuk manajemen keuangan, home base-nya ada di Amerika Serikat, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian punya sertifikat dari CWMA ini, kalian punya ahli di bidang skill untuk menganalisis keuangan perusahaan-perusahaan besar. Ya, kemudian kita kerjasama dengan ACCA. Ini adalah sertifikat untuk akuntan publik. Ya, jadi kalau kalian punya ACCA ini bisa dipakai di 180 negara lebih, termasuk di PBB dan juga Uni Eropa. Dan kemudian yang selanjutnya kita kerjasama dengan AC Council. Jadi ini adalah sertifikat profesi untuk ethical hacker. Ya, ethical hacker itu artinya kalian punya skill bagaimana menangkal hacker untuk melindungi data-data perusahaan kalian. Nah, sertifikat AC Council ini sudah diakui atau sudah dipakai di perusahaan Microsoft, teman-teman. Jadi sekelas Microsoft itu pakai AC Council juga. Kemudian ada Anantarupa Studio, ini adalah salah satu platform digital terbaik juga di Indonesia yang membuat konten-konten, membuat desain, ya. Kemudian yang untuk ilmu komunikasi, kita kerjasama dengan John Robert Power, salah satu sekolah personal branding terbaik di Indonesia, teman-teman, yang biasanya ada di UK juga. Kemudian kalian juga bisa ambil sertifikat dari Google, kita sudah beli lisensinya, teman-teman, udah pasti bisa dapat. Ada sertifikat dari Adobe, ya, ada IBM, International Business Machine, ini pusatnya ada di Chicago. Kemudian ada SIA Global Security, MAP Retail, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ya, nah khusus untuk Business Psychology, kita ambil kurikulum dari ABP dan juga IOBP. ABP itu adalah dari UK, Inggris, dan IOBP itu yang dari American Institute of Business Psychology di US, teman-teman. Ya, nah buat teman-teman di sini mungkin bingung ya, apa sih sertifikat profesi kok kayaknya penting ya, kayaknya belum pernah dengar, teman-teman ya. Nah, sertifikat profesi, untuk bisa dapat sertifikat tersebut, kalian harus ikut yang namanya ujian. Ya, sebelum ikut ujian, harus ikut yang namanya pelatihan, teman-teman, atau kursus. Ya, nah kalau untuk ikut kursusnya, harus bayar lagi ke lembaga tersebut. Ikut ujiannya harus bayar lagi, nanti akan ada waktu tambahan, teman-teman. Ya, nah kalau di Kalbis, semuanya sudah include di kurikulumnya kita. Jadi udah pasti nggak akan ada penambahan biaya kuliah, udah pasti nggak akan ada penambahan durasi kuliah juga, teman-teman. Dengan adanya sertifikat profesi, teman-teman sudah diakui memiliki skill khusus atau ilmu khusus yang kalian miliki, nggak dimiliki sama orang lain, teman-teman. Itu yang akan membedakan kalian lulusan-lulusan S1 dengan lulusan-lulusan S1 lainnya, teman-teman. Ya, nanti silakan cari sendiri apa sih pentingnya sertifikat profesi di masa mendatang, karena untuk kedepannya, teman-teman, ya, perusahaan-perusahaan besar itu akan sudah menggunakan sertifikat profesi untuk sebagai bahan seleksi bisa join di perusahaannya mereka, termasuk Kalbe, teman-teman. Ya, nah kita juga ada program double degree, teman-teman, di mana program double degree ini adalah salah satu fasilitas buat teman-teman nanti bisa bersekolah atau melanjutkan kuliah, teman-teman, di luar negeri. Kita kerjasama dengan Universitas Kelantan Malaysia, ya, Sunway University di Malaysia, Help University Malaysia, Nanjing Suzhou University yang ada di China. Kemudian ada Purdue University yang ada di Amerika, teman-teman. Ya, kalian bisa ikut program double degree atau student exchange. Kemudian kita ada alumni karir, ini yang ketiga, ya. Jadi buat teman-teman di sini nanti akan ada program internship, ya. Nanti ada program internship yang wajib, ada yang enggak. Kita kerjasama dengan industri-industri besar dan juga startup besar, teman-teman. Ada CNN, ada Lipo Malls, RT Jakarta, Adira, dan Kalbis ini berhasil bekerja sama dengan FIFA World Cup Qatar 2022. Jadi buat teman-teman yang sekarang kelas 12, ya, yang ingin nanti masuk ke Kalbis, kalian mendapatkan kuota khusus untuk bisa berkontribusi di acara FIFA World Cup tahun depan di sekitar bulan November atau Desember, teman-teman. Ya, nah ini adalah UKM-nya juga, teman-teman, ya. Jadi kita pengen buat mahasiswa di sini aktif juga organisasi, aktif juga kegiatan mahasiswa di minat bakat, kerohanian, seni, olahraga, sosialnya juga kita aktif di Kalbis Care. Kemudian penghargaan yang kita terima dari Kalbis itu udah sangat banyak, teman-teman. Setiap tahun kita terima, kita masuk peringkat 2 karangan institut terbaik, ya, dan kita masuk 50 perguruan tinggi swasta terbaik juga di Indonesia. Kita sudah terakreditasi baik sekali untuk institusinya, teman-teman, ya. Kemudian ini adalah fasilitas kampusnya kita, teman-teman, yang kalian bisa pakai, kalian gunakan ketika menjadi mahasiswa di Kalbis. Ini ada ruang admission, pendaftaran dan informasi. Kemudian total kita 8 lantai, ya, semua lantai terhubung dengan eskalator dan juga lift. Semua area sudah full AC, teman-teman.
Kemudian ini adalah kelas-kelasnya kita. Nah, untuk informasi, kelas-kelas kita itu adalah kelas-kelas kecil, jadi maksimal hanya 30 mahasiswa setiap jurusan. Jadi kita nggak terima lebih, teman-teman. Ya. Kemudian ini adalah Business Strategy Lab. Ya, Business Strategy Lab ini adalah buat teman-teman nanti belajar tentang ketemu investor, ketemu klien. Ya, memang sengaja settingannya seperti di kantor. Kemudian ada Digital Accounting Lab, teman-teman. Ya, memang semuanya udah pakai produk Apple karena udah standarisasinya dari Kalbe. Kemudian ada Cyber Security Lab, teman-teman. Ya, ini ada 2 lab yang fungsinya berbeda. Kalian menjadi badan intelligence, iya. Menjadi pelindung data dari hacker-hacker juga, iya, teman-teman. Kemudian ada DKV Classroom, banyak sekali nanti studio-studio seperti lab gambar, ada workshop room-nya juga, teman-teman kalian bisa pakai. Kemudian ada Broadcasting Studio, ya. Ini buat teman-teman nanti belajar tentang produksi film, produksi program TV, radio, ada green screen-nya juga. Kemudian kita punya perpustakaan yang sangat luas, teman-teman, ya. Kemudian ada banyak spot-spot menarik yang nanti kalian bisa pakai juga, ya. Nanti bisa pakai di student lounge. Kemudian fasilitas UKM, ya, olahraganya juga kita ada, teman-teman. Dan profil lulusan Kalbis, 80% mereka sudah bekerja sebelum mereka wisuda, teman-teman, ya. Dan 1 dari 4 lulusan Kalbis bekerja di perusahaan internasional, ya. Kak, 20%-nya kemana, Kak? 20%-nya ada yang melanjutkan S2 karena kita ada program magister. Dan paling banyak mereka melanjutkan bisnis, teman-teman, karena mereka semenjak kuliah di Kalbis sudah mulai belajar membangun atau membuka bisnis di Next Center, ya. Dan ini adalah beberapa testimoni dari mahasiswa kita. Pertama ada Cecilia Gulena, yang kedua adalah yang Dipa, sama-sama broadcasting, cuma bedanya Cecilia ini di depan layar menjadi reporter Metro TV. Kemudian yang Dipa ini di belakang layar, software developer dan juga videographer editor. Yang paling bawah, Abednego namanya, dia dari informatika, jurusannya peminatannya ke game computing, teman-teman, ya, menjadi caster Mobile Legends setelah lulus dari Kalbis. Adanya Geraldine, teman-teman, ya, salah satu public figure di Indonesia dari ilmu komunikasi Kalbis, teman-teman, ya. Kemudian ada Jonathan Sihombing, jadi Jonathan ini magang di Tokopedia, ya, dia program studinya adalah Business and Creative Industry. Kemudian lulus dari Kalbis, dia langsung ditarik sama Tokopedia-nya ke Business Development Specialist. Kemudian ada Sofi Kemala, ya, ini dia ambilnya Business Creative Industry. Nah, Sofi Kemala ini nggak hanya pinter di akademik, teman-teman, ya, tapi Sofi Kemala ini adalah salah satu atlet renang terbaik yang ada di Indonesia. Kemudian ada program studi accounting namanya Bella. Bella ini fresh graduate dari Kalbis, langsung masuk ke perusahaan namanya Deloitte. Salah satu perusahaan Big Four ternama, ya, yang incarnya mahasiswa dari jurusan akuntansi, teman-teman, ya. Kemudian ada Antonius dari informatika, peminatannya waktu itu diambil soft computing, langsung terbang ke Dubai, teman-teman, ya, fresh graduate dari Kalbis ke perusahaan namanya Blue Logic. Nah, buat teman-teman, ya, supaya ingin menjadi seperti mereka, buat teman-teman, ya, yang sekarang kelas 12, yang lagi cari-cari beasiswa, buat teman-teman yang kelas 11, persiapkan dari sekarang, teman-teman, ya, karena Kalbis setiap tahunnya akan ada beasiswa, ya, dan kita bulan ini November udah masuk gelombang yang ketiga. Kuotanya semakin menipis, kita menyediakan beasiswa mulai dari 50% sampai dengan 100% di uang pangkal. Gak hanya uang pangkal, kita kasih beasiswa 8 semester sampai kalian lulus kuliah di Kalbis. Ada 4 jalur yang kalian bisa pilih. Pertama, itu adalah beasiswa Kalbe Foundation, di mana syarat utamanya itu kalian harus ada sertifikat lomba juara minimal tingkat akademik, ya, minimal akademik, ya, olahraga atau seni minimal di tingkat nasional, teman-teman, ya. Kemudian nanti akan ada tes wawancara yang pertama. Kalau lolos masuk ke tes tertulis, kalau lolos lagi tes wawancara yang terakhir, teman-teman. Kalau semua tahapannya lolos di Kalbe Foundation, kalian kuliah di Kalbis gratis 4 tahun dengan syarat nilai IPK kalian 3,0 di setiap semester. Dan yang kedua, kalian bisa ambil yang beasiswa Kalbis Prestasi. Ini yang paling banyak orang ambil karena lebih mudah, teman-teman, ya. Kalian melampirkan aja rapot kelas 10-11, rata-ratanya 7,5, tapi nanti kita akan lihat lagi nilai KKM sekolah kalian berapa. Kemudian nanti kita akan minta kalian bikin esai di rumah, ya, mengarang 1 halaman tentang biodata dan juga tentang jurusan kuliah yang kalian akan ambil. Kemudian tesnya hanya wawancara online, ya. Untuk gelombang yang ketiga, tes wawancara kita sudah buka, terakhir pendaftaran itu besok Jumat, karena tesnya nanti di tanggal 7 November hari Minggu via Zoom mulai jam 9 pagi. Jadi buat teman-teman masih ada kesempatan untuk daftar masuk gelombang yang ketiga. Kalau kalian lolos di beasiswa Kalbis Prestasi, kalian bisa dapat potongan sampai dengan 100% uang pangkal, karena kita masih ada kuotanya.
plus kita kasih tambahan potongan beasiswa di setiap semester. Artinya 8 semester kalian akan dipotong sampai kalian lulus tanpa syarat nilai IPK, ya. Dan yang ketiga, kita ada beasiswa profesi guru. Jadi buat teman-teman nanti di sini, misalnya anak dari profesi guru atau dosen, atau punya saudara kandung yang kuliahnya di Kalbis, teman-teman. Ya, kalian akan dapat benefit beasiswa Kalbis prestasi, plus kita kasih tambahan potongan di uang pangkal. Yang keempat, ada beasiswa keluarga Kalbe. Kalau misalnya orang tua kalian salah satunya bekerja di perusahaannya Kalbe atau alumni Kalbis, teman-teman. Ya, kalian bisa dapat benefit beasiswa Kalbis prestasi plus 100% bebas uang peralatan, teman-teman. Ya, jadi silakan pilih, silakan mau daftar, boleh teman-teman. Cara daftarnya seperti apa? Join langsung di website kita di admisi.kalbis.ac.id. Ya, untuk pendaftaran kalian harus dikenakan biaya formulir 300.000. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman. Ya, selama gelombang ketiga ini kalian cukup bayarnya 100.000 aja, teman-teman. Ya, jadi kalian bisa hemat 200.000. Ya, jadi kalian tinggal bayar 100.000, bisa langsung dapat formulir online, ikut tesnya wawancara di gelombang yang ketiga. Ya, jadi buat nanti mau daftar lebih mudah, nanti bisa private chat ke aku via WhatsApp. Nanti aku akan share nomor WhatsApp-nya. Nah, informasi yang paling terakhir buat teman-teman, Kalbis baru saja mengeluarkan program namanya Kalbis Internasional. Ya, Kalbis Internasional bekerja sama dengan BHMS. BHMS itu adalah Business and Hotel Management School yang letaknya ada di Swiss, teman-teman. Ya, nah seperti apa singkat videonya Kalbis Internasional seperti ini, teman-teman. Itu teman-teman ya tentang BMS, teman-teman, Kalbis Internasional. Nah, rinciannya, detailnya seperti apa buat teman-teman ya. Jadi Kalbis Internasional nanti teman-teman akan dapat gelar atau ijazahnya itu dari BMS yang ada di Swiss. Ya, teman-teman hanya menempuh 3 tahun kuliah. Tahun pertama teman-teman ya itu langsung dapat gelarnya Diploma Culinary Arts, teman-teman ya. Kuliahnya di Kalbis, gak usah jauh-jauh ke Swiss supaya hemat biaya juga. Langsung lulus dapat gelar diploma. Kalau kalian mau lanjut tahun yang kedua, ya kita langsung diberikan gelar yang namanya Higher Diploma Culinary Arts dari BMS juga, teman-teman. Dan kuliahnya masih di Kalbis. Nah, kalau kalian mau lanjut tahun yang ketiga, kalian langsung terbang ke Swiss, teman-teman. Ya, nanti itu akan dapat gelarnya adalah Bachelor Art Degree Culinary Arts dari BMS plus ijazah dari Robert Gordon University yang ada di Skotlandia, UK. Jadi 3 tahun kuliah langsung dapat 2 ijazah dari 2 kampus yang berbeda atau dari 2 negara yang berbeda, teman-teman. Ya, benefitnya udah pasti kalian lebih hemat biaya, teman-teman ya, karena untuk kuliah di Swiss itu biayanya mahal ya, teman-teman ya, karena nanti kalau kalian kuliah di Swiss tahun ketiga, semua tempat tinggal, makan semuanya udah ditanggung sama BMS ya. Makanya lebih hematnya kalian cukup ambil yang Kalbis Internasional 2 tahun di Kalbis, 1 tahunnya di BMS yang ada di Swiss. Dan enaknya teman-teman dapat jaminan atau garansi kalian akan dapat upah untuk internship 30 juta per bulan di semester 6 ya. Dan di hotel-hotel yang sudah menjadi rekanannya BMS. Semuanya hotel-hotel bintang 5 dan juga untuk restorannya itu adalah restoran yang sudah mendapatkan predikat misalnya star atau untuk restoran yang mendapatkan bintang 3, teman-teman. Ya, nah BMS itu seperti apa? Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang BMS kampusnya kayak gimana, seperti ini teman-teman.
tadi kampusnya teman-teman ya. Jadi emang kampusnya itu udah berstandar internasional, udah dapat predikat untuk Michelin Star juga, dan hotel bintang 5 semua udah memakai lulusan-lulusan dari BMS. Oke, nah buat teman-teman untuk informasi lebih detail, untuk misalnya kalian mau tanya lebih private lagi, teman-teman ya, bisa langsung chat aja via WhatsApp atau via Line melalui nomor telepon di 0817 1717 5489, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian mau nanya lebih detail tentang pendaftaran beasiswa, formulir, tes, dan segala macam, mau nanya tentang jurusan, ya lebih private lagi, silakan kontak aku aja melalui nomor telepon tersebut. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga apa yang kakak sampaikan ini semoga bermanfaatkan kalian juga. Semoga bisa menambah juga untuk referensi dan juga wawasan buat kalian. Jadi buat teman-teman yang mendaftar, silakan ya, numpung masih ada kuota beasiswa 100% di uang pangkal dari Kalbis Institute, teman-teman ya. Untuk tempat tinggal, misalnya buat teman-teman masih bingung, teman-teman gak usah khawatir ya, karena kita banyak menerima dari siswa luar kota juga, dan kita akan bantu untuk carikan tempat tinggal kos-kosan ataupun apartemen ya. Jadi banyak referensi-referensi, karena di lingkungan kampus Kalbis itu adalah lingkungan mahasiswa semua, teman-teman, karena kita ada 4 kampus besar di sini buat teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita akan bantu carikan untuk tempat tinggal. Kenapa kita nggak ada dormitory atau asrama, teman-teman ya? Karena biasanya untuk asrama itu kan ada jam malam, dan juga banyak peraturan-peraturan yang memang kalian nanti mungkin agak susah ngikutin, teman-teman ya. Makanya kita bantu carikan untuk tempat tinggal, kos-kosan ataupun apartemen. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom chat. Kita masuk ke sesi Q&A. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya kah? Sambil menunggu, teman-teman boleh isi untuk link absensi kita, teman-teman ya. Nanti kita akan berikan satu orang beruntung untuk bisa mendapatkan merchandise dari Kalbis Institute. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya tentang jurusan, tentang beasiswa, atau misalnya tentang kampus Kalbis. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan siswa-siswi bertanya ya. Di kolom chat juga kalian boleh langsung tuliskan pertanyaan kalian. Halo siswa-siswi sekalian, kelas 11 juga boleh tanya. Ya, kelas 12 silakan. Kalian mau tanya terkait misalnya kos-kosannya dekat enggak dengan kampus, ada berapa jauhnya gimana, terus kalian bisa naik apa aja gitu kan. Di Jakarta kan banyak juga transportasinya gitu. Udah ada belum yang menulis di kolom chat? Belum ada ya? Oke, ini ada yang private chat, Bu. Oh iya, silakan. Oke, tolong nama dirasakan. Oke. Apakah kalau mau melanjutkan ke Swiss ada pelatihan bahasa Swiss? Oke, thank you. Ini pertanyaan penting ya. Thank you pertanyaannya. Nah, kalau buat teman-teman ingin melanjutkan ke Swiss ya, cukup kalian nanti ada standar nilai bahasa Inggris. Jadi untuk pendaftaran yang BMS atau Kalbis Internasional, jadi nanti ada standar minimal IELTS itu 5,0 ya. Nah, itu bahasa Inggris teman-teman ya. Tahun pertama kalian kuliah nanti akan ada bahasa pengantar atau bahasa pembelajaran bahasa Jerman atau Prancis. Jadi nanti kalian akan diajarin lagi dari nol. Jadi kalian gak usah khawatir ya, karena untuk di Swiss itu mereka masih menggunakan bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Paling banyak mereka menggunakan bahasa Prancis, teman-teman ya. Jadi ketika nanti kalau kalian masuk tahun ketiga udah pasti ke Swiss, jadi udah kalian terlatih yang namanya bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Thank you. Apakah ada lagi teman-teman? Silakan. Silakan siswa-siswi bisa langsung chat private, bisa langsung di
Agusto, ada yang mau ditanyakan Agusto? Perniati, silakan bertanya. Boleh nanya langsung kan, Kak? Ya, boleh, silakan. Ruben, ya. Ya, boleh Ayo, teman. Ayo, siswa-siswi. mau open mic juga boleh, atau misalnya mau private chat, malu-malu, silakan teman-teman. Siapa yang nggak tahu perusahaan Kalbe kan? Ini Ya. kalian rata-rata sering konsumsi, ya, sering pakai juga produk-produk dari Kalbe kan? Kayak Fitbar, terus Suzuki, terus ada Extra Joss, Hydro Coco, itu semua dari Kalbe, dan memang kalau Kalbe itu banyak perusahaannya, jadi yang paling besar memang produksi makanan, dan enaknya kalau teman-teman join di Kalbis itu lulus udah pasti langsung dapat sertifikat profesi. Itu yang paling penting teman-teman ya, karena sertifikat profesi itu sangat penting ya, karena kedepannya semua perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing itu nanti akan mensyaratkan orang-orang yang join di perusahaannya harus ada sertifikat profesi industri ya. Itu yang akan membedakan kalian dengan lulusan-lulusan S1 lainnya. Lulusan S1 sekarang itu banyak yang nganggur teman-teman ya, banyak yang susah cari kerja. Kalaupun mereka dapat kerja, pasti nanti gajinya UMR atau upahnya UMR teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti itu fenomenanya? Karena mereka itu apa yang mereka bawa, apa yang mereka ambil dari kampus, yaitu mereka cuma bawa dasar ilmu dari jurusan-jurusan mereka, teman-teman. Mereka nggak punya keahlian di bidang lain. Mereka nggak punya skill spesifik yang mereka bisa bawa masuk ke industri. Dengan adanya sertifikat profesi, teman-teman ya, sertifikat profesi itu adalah suatu bukti kalau kalian itu punya ilmu khusus atau skill. Ya, yang paling penting adalah skill khusus yang nggak dimiliki sama orang lain. Ya, makanya perusahaan itu sekarang udah pinter. Mereka nggak mau repot-repot ngajarin dari nol. Mereka nggak mau ribet-ribet ya, melatih karyawan-karyawan barunya dari nol ya untuk bisa mengajarkan skill yang baru ya. Makanya mereka gajinya lebih murah ya. Kemudian kalau misalnya melatih karyawan baru untuk bisa dapat skill profesi baru itu harus mengeluarkan waktu lagi dan harus mengeluarkan biaya lagi teman-teman ya. Makanya dengan adanya sertifikat profesi itu adalah salah satu tahap awal mereka untuk menseleksi berkas-berkas kalian ya. Karena untuk dapat sertifikat profesi itu nggak gampang teman-teman ya. Karena harus kalian tuh harus ikut yang namanya pelatihannya lagi, ikut ambil yang namanya kursusnya lagi, itu pun harus bayar lagi teman-teman ya kalau kalian ambil mandiri. Kemudian kalau selesai ikut pelatihan, kalian harus ikut ujiannya. Kalau ujiannya lolos, kalian udah berhak dapat sertifikat profesi. Ya, ujiannya bayar lagi teman-teman. Ya, ada range-nya sekitar paling murah ada yang 5 juta, ada yang 2 juta teman-teman ya. Tapi 2 juta itu kalian bisa pakai cuma di Indonesia atau nasional. Ya, rata-rata semua 5 juta sampai dengan 30 juta ada yang paling mahal teman-teman ya, yaitu contohnya seperti ACCA. Ya, kalau untuk yang John Robert Powers ilmu komunikasi itu sekitar 15 juta pelatihannya, untuk ujiannya itu sekitar 10 sampai 20 juta tergantung level-levelnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau next ke depannya nggak kuliahnya di Kalbis ya, di tempat lain ya, kalau misalnya kalian ada waktu, ada biaya lebih, ambillah sertifikat profesi. Itu adalah modal utama teman-teman ya, modal awal bisa di perusahaan besar ya. Tapi memang harus mengeluarkan waktu lagi, harus mengeluarkan biaya lagi teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, lebih baik susah di awal, tapi nanti kalian masuk ke industrinya lebih gampang ya. Tapi kalau mau lebih gampang lagi, kalian masuk ke di Kalbis. Karena di Kalbis itu semua kurikulumnya untuk yang sertifikat profesi kita udah injek ya. Artinya kalian udah pasti nggak akan ada penambahan durasi kuliah, udah pasti nggak akan ada penambahan biaya kuliah untuk bisa dapat sertifikat profesi. Kita akan injek dimulai semester 5. Ya, jadi kalian sama-sama 4 tahun kuliah, tapi bedanya di tempat lain cuma bawa ijazah S1, tapi kalau di Kalbis bawa 2 sertifikat, yaitu ijazah S1 plus sertifikat profesi dari industri yang sudah diakui di perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Oke, mungkin itu saja tambahannya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian aja Ibu, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya kalian mau butuh pertanyaan atau misalnya mau butuh informasi lebih detail atau mau private chat langsung via WhatsApp, silakan ya teman-teman ya, bisa di 0817 1717 5489 teman-teman. Karena dari Santo Paulus biasanya tiap tahun banyak yang melanjutkan kuliahnya di Kalbis kayak gitu. Oke.
Aku kembalikan lagi Bu, mungkin udah nggak apa-apa Bu. Oke, Kak Ruben, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi, Kak Ruben ya. Masih ada, mungkin siswa-siswi yang mau bertanya, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Tanya aja langsung, kan kalian bisa dapat informasi secara langsung kan. Mungkin kalian gimana sih caranya kalau udah kuliah di Kalbis, apa bisa langsung kerja di Kalbis, segala macam, kan boleh langsung tanya nih ke Kak Rubennya ya. Gimana caranya biar misalnya kalian tertarik nih untuk kerja di Kalbe atau gimana di perusahaan-perusahaannya Kalbe kan? Ya. Oh iya, benar. Tadi di sesi sebelum juga ada yang nanya, bisa nggak ya kerja langsung dari Kalbis ke Kalbe? Banyak teman-teman ya lulusan dari Kalbis itu masuk ke Kalbe, karena kita punya jalur khusus. Ibarat kata kan kalian udah masuk keluarga Kalbis, berarti udah masuk otomatis keluarganya Kalbe. Jadi pasti nanti akan ada prioritas khusus teman-teman ya lulusan Kalbis itu, karena perusahaan Kalbe itu udah banyak banget ya. Kalbe itu udah banyak banget, produksi makanannya ada, minumannya ada, industri hotel, tambang, minyak, rumah sakit, itu banyak banget teman-teman ya. Jadi memang kita prioritaskan atau kita punya jalur khusus buat teman-teman yang ingin berkarir masuk ke Kalbe. Tentunya tapi dengan syarat-syarat yang sesuai standarnya kita teman-teman ya. Tapi enaknya kalian punya jalur khusus ya. Bedanya apa sih maksudnya jalur khusus? Kalau yang lainnya harus apply CV, nunggu CV untuk dipanggil, interview tahap awal, tes psikotes dan segala macam ya. Kalau kalian jadi mahasiswa Kalbis, udah pasti ada beberapa tahap yang nanti kalian langsung dihilangkan. Ya, jadi kalian bisa misalnya langsung masuk ke interviewnya, langsung masuk ke HRD atau langsung interview masuk ke user. Ya, jadi ada beberapa tahap yang kalian bisa hilangkan ya, kalian kurangkan ketika menjadi mahasiswa Kalbis. Karena untuk yang Kalbe ini memang banyak incarannya teman-teman ya. Jadi Kalbis itu dulu adalah pusat learning center untuk karyawan-karyawan yang Kalbe kita upgrade melalui soft skill dan juga hard skill. Kenapa? Dari awal Kalbe itu salah satu yang terbesar di Indonesia. Kemudian berkembang terus sampai ke Asia Tenggara, teman-teman. Ya, banyak orang-orang yang ingin masuk ke Kalbe. Tapi dari Kalbe melihat kok lulusan-lulusan S1 di Indonesia kok masih kayak gini-gini aja ya, kok masih jauh ya sama standarnya kita. Sementara kita standarnya udah internasional, tapi lulusan S1 itu masih jauh banget ya. Nah, makanya sekitar tahun 2000-an kita bangun yang namanya STIE. STIE itu masih fokusnya ke ekonomi, teman-teman ya. Semakin berkembangnya teknologi tahun 2010-an, teman-teman ya, kita langsung bentuk yang namanya Kalbis Institute. Yaudah sekalian aja deh kita melatih mahasiswa-mahasiswa atau lulusan dari SMA yang ingin belajar fokus ke bisnis dan teknologi. Makanya kita fokusnya hanya di 2 bidang ini, teman-teman. Ya, bisnis dan teknologi. Kenapa? Karena bisnis teknologi ini adalah bidang yang memang main core itu adalah pondasi setiap perusahaan. Jadi semua perusahaan itu pasti butuh orang-orang yang mengerti tentang bisnis dan teknologi. Ya, makanya kita jurusannya lebih ke sini, teman-teman. Ya, mungkin itu singkat cerita tentang Kalbis. Jadi supaya teman-teman bisa dapat gambaran ya, oh ternyata Kalbis itu memang fokus hanya di bisnis dan teknologi, teman-teman. Ya, karena bisnis teknologi itu memang ahlinya kami, ahlinya Kalbis, teman-teman. Ya, perusahaan-perusahaan Kalbis juga pasti banyak butuh orang-orang yang mengerti tentang bisnis dan juga teknologi. Kayak gitu. Apalagi nanti ke depannya masuk ke revolusi industri 4.0, semua perusahaan pasti membutuhkan orang-orang yang dikombinasikan antara bisnis dan juga teknologi. Seperti itu, teman-teman. Buat teman-teman nanti misalnya nggak punya keluarga di Jakarta, nggak usah khawatir. Kita biasanya juga sering bantu teman-teman ya. Banyak anak-anak dari luar kota seperti dari Pontianak, dari Singkawang, dari Bangka Belitung, ya, dari Manado, Makassar, ya. Bahkan juga ada yang dari Pekanbaru, dari Lampung, kita bantu untuk carikan tempat tinggal. Karena di sini adalah kawasan mahasiswa, teman-teman. Ada 4 kampus besar di sini lokasinya. Ya, jadi saling berdekatan, jadi banyak mahasiswa juga yang ngekos juga. Jadi kita bisa referensikan untuk tempat tinggal yang aman, sangat nyaman, jalan kaki 2 menit udah nyampe kampus Kalbis, lebih hemat biaya juga teman-teman ya. Dan kita kerjasama juga dengan salah satu aplikasi namanya Mami Kos ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya mau ngecek, silakan download aja dari smartphone kalian, ada di Play Store dan juga App Store. Jadi Mami Kos itu kerjasama dengan Kalbis untuk membantu mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan juga nyaman. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin itu saja informasi tambahannya teman-teman ya. Oke,
Ada yang lain dari peserta didik, mungkin tadi belum dapat nih, belum nemu nih, ternyata sekarang udah ada nih pertanyaannya, apa kira-kira misalnya nanti sampai Jakarta, kalian ada nggak dijemput segala macam ya, Kak Ruben ya, misalnya mereka mau ke sana, gimana? Ayo jangan malu-malu. Tadi untuk beasiswanya juga banyak ya, Kak Ruben ya. Betul. Jadi buat teman-teman di sini, numpung masih gelombang ketiga itu banyak yang dapat beasiswa besar, ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang 100% juga ya. Jadi buat teman-teman silakan ambil kuotanya teman-teman ya, karena kuotanya terbatas karena udah masuk gelombang yang kelima deh ya, kelima nanti itu maksimal potongan kakak pastiin cuma bisa dapat 50% ya. Jadi paling besar sebagus apapun nilai kalian, sebagus apapun hasil tes interview kalian, pasti paling besarnya cuma 50% di gelombang yang kelima dan seterusnya. Jadi buat teman-teman silakan ambil kesempatan itu, ambil kuota itu buat teman-teman bisa dapat yang gelombang sekarang potongan yang paling besar. Teman-teman yang ingin coba SNMPTN gak usah khawatir, kita nanti akan ada refund atau pengembalian dana. Ya, tentunya nanti akan ada list PTN-PTN mana saja yang akan kita kembalikan. Untuk yang SBMPTN, sayangnya kita nggak ada pengembalian dana, kita nggak ada pengembalian atau refund, teman-teman. Tapi nggak usah khawatir. Untuk buat teman-teman nanti kalau misalnya udah keterima di Kalbis, dapat beasiswa, ingin ambil, tapi ternyata masih kalian nunggu SBMPTN, kita nanti bisa bantu untuk bikin surat pengajuan refund untuk kalau kalian teman-teman yang lolos SBMPTN. Jadi nanti kakak akan bantu sendiri bikin surat pengajuannya, kalian tinggal sebutin aja PTN-PTN yang mana yang kalian mau coba di SBMPTN. Atau misalnya di list SNMPTN ternyata nggak ada nih Kak PTN-nya, bantu dong Kak bikin untuk surat pengajuan refund-nya. Tenang teman-teman ya, nanti kakak akan bantu untuk bikin surat pengajuan. Jadi buat teman-teman bisa hold dulu, bisa ambil beasiswanya di Kalbis lebih awal, lebih besar, tapi nanti setelah pengumuman SNMPTN, SBMPTN, dan mudah-mudahan kalian lolos ya di negeri, itu nanti kita bisa bantu untuk refund dan pengembalian, tentunya sesuai dengan surat yang sudah kakak bantu untuk kalian. Ya, jadi kita akan bantu buat teman-teman di sini untuk misalnya memprioritaskan kalau kalian ke PTN atau mau jadiin cadangan swastanya di Kalbis. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, kita akan bantu sampai maksimal mungkin, kayak gitu. Siswa-siswi mohon ini ya, selama mengikuti Expo ini kan kita tidak semata-mata ingin tahu jurusan dan apa namanya prodi, tetapi lebih kepada gimana sih pengalaman-pengalaman belajarnya, pengalaman-pengalaman studinya dari kakak-kakak di UNIF gitu kan, dari perguruan tinggi gitu. Kalian lebih ke situ sih, gimana mereka bisa berhasil, itu kan boleh juga tanya ya Kak Ruben ya. Ya, betul. Kiat-kiat belajarnya gitu. Jadi biar teman-teman ada gambaran juga teman-teman persiapkan dari sekarang. Buat teman-teman yang lagi yang masih kelas 11, persiapin teman-teman ya, karena nanti kita akan lihat rapot kalian. Nah, kalau kalian sudah kelas 12 ya, misalnya kalian udah terlanjur rapotnya misalnya pas-pasan nih Kak. Nah, kalian harus kuat nanti di tes interview, karena tes interview itu adalah bobotnya yang paling tinggi. Nggak usah khawatir, nanti kakak akan bantu sendiri juga apa saja sih pertanyaan-pertanyaan dari interviewnya, supaya nanti kalian bisa dapat beasiswa maksimal paling besar. Ya, kebanyakan yang daftar ke kakak langsung, memang kakak pasti bantu untuk bisa kasih kisi-kisi interviewnya itu seperti apa, pertanyaannya apa aja, yang kalian harus siapin jawabannya apa saja, nanti kakak akan bantu melalui nanti WhatsApp atau misalnya telepon teman-teman, ya. Gitu. Oke, mungkin ini gara-gara kendala online ya teman-teman, yang mungkin udah capek juga ya. Nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Semester depan Kalbis nanti udah rencananya offline teman-teman ya. Jadi memang kuliah kita sementara masih online, tapi semester depan kalau misalnya mudah-mudahan pandemi ini semakin longgar ya, sudah mulai levelnya udah mulai turun, nanti kita rencananya memang udah masuk ke offline teman-teman ya. Jadi walaupun lagi pandemi gini, nanti buat teman-teman di sini yang ingin misalnya kampus tour secara online, nanti kita akan bantu, nanti hubungin aja via WhatsApp ke aku teman-teman ya. Nanti kita bisa private online melalui Zoom ya. Dan juga Kalbis juga sering mengadakan yang namanya webinar. Mungkin dari Paulus juga pernah ikut webinar kita yang terakhir, student gathering teman-teman ya, di mana kita ada konsultasi jurusan secara private ya. Kalian bisa ngobrol langsung sama mahasiswanya kita, tanya-tanya langsung tentang bagaimana pengalaman kuliah di Kalbis, atau misalnya kalian masih bingung nih, kuliah di Kalbis jurusan akuntansi atau ilmu komunikasi,
ini belajarnya ngapain aja. Mungkin kalian dari sini ada yang takut nih Kak, kalau ilmu komunikasi apakah harus jago ngomong? Kak, kalau misalnya kuliah di akuntansi apakah harus jago ngitung? Ya, Kak, kalau misalnya di manajemen apakah harus bisa jago menganalisis bisnis dan segala macam? Nah, itu kalian bisa tanyakan langsung sama senior mahasiswa kita melalui acara student gathering, teman-teman. Ya, jadi nggak usah khawatir. Di sini memang kita sifatnya akan membantu kalian sampai kalian bisa menemukan nanti satu jurusan yang memang sesuai dengan potensi kalian atau skill kalian, teman-teman. Ya, itulah gunanya acara ini, teman-teman, di mana dari guru juga memfasilitasi buat ketemu langsung sama tim universitas atau tim Kalbis, teman-teman, ya supaya teman-teman bisa nanti dapatkan satu pilihan jurusan yang memang sesuai sama kalian, ya supaya nanti kedepannya nanti kalian kuliah kan 4 tahun ya teman-teman ya, 4 tahun itu memang bukan waktu yang singkat, jadi jangan sampai nanti salah pilih jurusan juga, ya jangan sampai salah ambil langkah juga teman-teman, jangan sampai nanti kalian ikut-ikutan teman, ya kebanyakan teman-teman kalian di kampus A ambil jurusan A, ya kalian ikut-ikutan ke sana berbondong-bondong, tapi setelah kuliah nggak sesuai sama jurusan kalian, nggak sesuai sama skill kalian. Sayang orang tua kalian karena udah mengeluarkan duit banyak, teman-teman. Ya, jadi pergunakan, betul kata Bu Damian ini, pergunakan waktu ini buat teman-teman tanya sebanyak apapun, ya. Nggak hanya dari Kalbis, dari kampus manapun teman-teman ya, silakan tanya apapun, sebanyak apapun. Ya, jangan malu bertanya, ya, karena kalau kalian malu bertanya, apesnya nanti 4 tahun kuliah, teman-teman. Ya, mungkin itu aja, ya. Terima kasih buat teman-teman ya atas waktunya, perhatiannya. Semoga nanti kalian bisa dapat jurusan, dapat kampus yang sesuai ya, supaya bisa membawa kesuksesan kalian setelah lulus kuliah, teman-teman. Oke, terima kasih Ibu dan juga teman-teman semua. Salam sehat. Semoga keluarga di semua kalian semua sehat semua ya. Semoga nanti kita bisa dipertemukan langsung masuk ke Pontianak ya, karena saya juga udah kangen nih. Apalagi biasanya kalau di hari-hari terakhir dari Paulus biasanya menyediakan durian. Makanan gitu ya. Oke, Kak Ruben, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita nanti tahun depan atau di periode selanjutnya bisa ketemu secara langsung ya. Amin amin Bu, amin. Ya, thank you teman-teman semua. Tuhan berkati semuanya. Salam sehat. Ya, salam sehat. Terima kasih Kak Ruben. Bye. Siswa-siswi, jadi ya Ibu ingatkan lagi ya, jadi tetap untuk on kamera ya. Yosea kenapa ya? Ada masalah apa ya Yosea ya? Dari awal Yosea nggak aktifkan kameranya, nggak hidupkan kameranya, ada masalah apa? Jaringannya kurang mendukung, dia bilang, Bu. Jaringannya kurang mendukung. Kamu tinggal di mana? Tolong juga kalian tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan expo virtual ini ya. Seperti yang udah Ibu sampaikan tadi, bukan semata-mata kalian untuk tahu aja prodi dari univ itu ada apa saja ya. Bukan hanya semata-mata itu saja, tapi kalian boleh bertanya lebih daripada itu. Misalnya kiat-kiatnya gimana, pengalaman studinya seperti apa, untuk dapat beasiswa itu bagaimana ya. Lebih kepada pengalaman studi lah, di situ kalian lihat. Karena seperti yang udah Kak Ruben juga tadi sampaikan ya, untuk pengembangan diri ini jangan sampai kalian suatu saat itu nyesal gitu, udah salah pilih jurusan, ternyata karena ikut teman, ya pilih ke univ ini atau perguruan tinggi mana, ya hanya ikut-ikut teman saja karena mikirnya di sana nggak ada teman, ya kebetulan ada temanku yang sama ya. Lalu kalian ikut, ternyata ya kalian salah pilih, dalam arti itu sebenarnya kamu salah pilih jurusan banyak kan gitu. Kalian mungkin sering dengar nih keluhan-keluhan mahasiswa, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang udah berada di tingkat-tingkat akhir gitu kan. Banyak yang bilang ya atau curhat, oh ternyata aku salah pilih jurusan gitu kan. Nah, itu sayang sekali gitu, selama 4 tahun udah keluarin dana biaya dari orang tua yang bukan dalam jumlah yang sedikit ya, sangat besar biaya kuliah gitu, biaya studi kalian. Nah sayang kalau ternyata kalian merasa itu kalian salah jurusan atau salah pilih univ atau apa segala macam ya. Jadi kalian dari sekarang itu benar-benar udah pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang ya, kalian tuh lebih kemana potensinya gitu. Kalian bisa tanyakan, ya. Ternyata ini sesuai dengan minat saya, ini sesuai dengan skill saya gitu. Jangan
ikut-ikutan teman saja, sayang gitu kan, sayang uang, karena bukan main-main kan ya. Ini juga untuk masa depan kalian, cita-cita kalian ya, merupakan sebuah jembatan ya, bagaimana kalian nanti bisa bekerja atau berkarir ya, atau melakukan apa yang kalian suka tapi tetap menghasilkan gitu kan. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan ya kalian untuk bertanya ya, diadakannya kegiatan ini bukan ya. Jadi Ibu ingatkan lagi, jangan sampai kalian main-main ya, ikutnya nggak serius ya. Terkhusus untuk kelas 12 ini, Ibu ada catatan-catatan ya, tetap ada nama-nama yang Ibu lihat ya tidak mengikuti dengan serius ya, itu akan Ibu berikan tugas tambahan. Oke, begitu juga dengan kelas 11 yang dari tadi misalnya sering matikan kamera dan segala macamnya ya, Ibu juga laporkan ke wali kelasnya gitu. Oke. Mengerti ya, kita masih 2 hari lagi loh, 2 hari lagi ya, tetap mengikuti dengan semangat ya. Nah, ini kesempatannya tidak semua sekolah loh mengadakan kegiatan seperti ini, expo seperti ini. Sayang sekali kalau kalian tidak mengikutinya dengan baik. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya artinya ya? Oke. Setelah ini kelas 11 sepertinya live ya. Kalian mungkin nggak ada jadwal lagi untuk yang kelas 11. Lalu yang kelas 12 IPSB, kalian akan masuk nanti join di room 4. Ya, join di room 4, linknya akan Ibu kasih berikutnya. Jangan sampai salah link lagi ya, salah masuk ruangan, salah masuk room. Entah masuk room mana aja kalian tuh ya, perhatikan baik-baik. Habis ini masuk ke room 4. Ya, dengar nggak kelas 12 IPSB? Dengar, Bu. Ya, jangan sampai salah room lagi ya. Oke, kita istirahat ya, istirahat, nanti akan mulai presentasi di room 4 itu pada pukul 1. Tetapi pukul 12.50, paling lama itu 12.50, kalian sudah join di room 4 karena Ibu akan absen lagi. Jadi ingat ya, untuk kelas 11 juga setiap sesi ya, setiap univ yang akan presentasi, Ibu pasti akan absen ya. Misalnya kamu hilang di mana ya, di sesi mana itu Ibu absen, Ibu lihat terdeteksi ya jam berapa, atau kamu matikan kamera gitu gimana, itu tetap Ibu perhatikan ya sampai di hari ketiga nanti. Jadi tolong semuanya ikuti dengan serius dan baik ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita langsung istirahat ya. Kelas 12 IPSB jangan lupa nanti join kembali di pukul 12.50, itu sudah masuk di room semua ya. Mengerti? Oke, kalau sudah, sekarang kalian boleh istirahat dulu ya. Yang kelas 11 boleh langsung live. Yang kelas 12 kalau kalian tidak mau live nggak masalah, tetap standby di room juga nggak apa-apa. Tapi nanti kita ganti room ya Pak Step ya. Oke, kalian boleh live dari room ini, dari room 5. Nanti kita ketemu di room 4 ya, kelas 12 IPSB. Oke, tetap semangat mengikuti kegiatannya. Pergunakan istirahatnya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu, selamat siang. Karena kan entah apa ya, nggak tahu. Nanti di room 4 itu Unika Widya Mandala. Itu kelas kita hapus. Itu kan ada kan yang kita join ke room apa? Ya, kita join kosong, tapi kayaknya kita ikut deh, ikut masuk kayaknya. Karena kan anak-anakku di sana, aku absen.